Oke Bun, saya akan cerita lanjutan dari metode melahirkan dengan metode ERAX. Nah jadi ya kan Bun, setelah saya selesai dijahit tuh perut saya ya kan, dan baby saya juga selesai diobservasi, dan puji Tuhan memang hasil observasi dari baby saya aman-aman aja. Kemudian baby saya dipertemukan dengan papinya, disuruh cium, diperkenalkan bagaimana bentuknya, dan tentunya rasa haru di tengah keluarga kami itu sungguh sangat luar biasa. Apalagi mama saya dan papa saya dengan inang mertua. Bagaimana bisa menggambarkan rasa bahagianya ya kan. Apalagi ini anak saya ini adalah anak pertama saya yang pasti cucu pertama juga. Karena kebetulan saya itu anak paling sulung. Nah, mereka sangat bahagia. Dan pada saat itu kan saya juga selesai diobservasi. Dan tahu nggak teman-teman bunda-bunda sekalian, rasanya tuh sangat-sangat dingin. Bayangin nih, setengah tubuh kita itu dari perut hingga ujung kaki itu nggak ada rasa. Bahkan kita tidak bisa mengangkat kaki kita, menggesernya pun tak bisa. Rasa menggigilnya itu makin menjadi-jadi. Padahal ya kan saya sudah diselimuti dengan selimut yang tebal, tapi nggak ada ngefeknya karena memang dingin sekali. Nggak tahu entah itu efek dari suntik suntik biusnya yang bisa membekukan darah atau gimana, nggak tahu lah ya kan. Yang pasti yang saya rasakan itu menggigil parah sekali, sampai pengen rasanya dipeluk, tapi ya nggak mampan ya kan. Kemudian setelah itu bidan-bidan memberikan ari-ari kepada suami saya untuk dibawa pulang ke rumah. Nah kemudian setelah selesai di ruang observasi saya pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Nah di ruang rawat inap itu sebenarnya saya memilih untuk masuk ke kelas BPJS kelas pertama, walaupun dengan menambahkan uang sebesar 970, cuma katanya sih bedanya cuma sedikit doang, sama aja. Saya pikir kalau BPJS kelas 1 itu kan beda dia punya misalnya ranjang yang bertambah atau jam jenguknya jadi beda, terus fasilitasnya juga beda. Nyatanya ya cuma BT doang, sama aja. Ranjang di dalam kamar cuma ranjang pasien, tidak ada tambahan apapun. Jadi kan sayang tuh dengan menambah 970.000 kita cuma mendapatkan apa namanya fasilitas yang hampir sama dengan kelas 2. Jadi saya memutuskan untuk ruang rawat inap yang kelas 2 aja. Nah, karena dari segi obat-obatnya juga ya kan sama. Nah, cerita tentang ruang rawat inap, yang pasti saya masuk ruang rawat inap itu dengan proses yang sangat panjang, kira-kira jam 14. Karena setelah masuk ruang operasi itu ternyata kita tidak langsung diperbolehkan ke ruang rawat inap. Karena ya dilihat dulu kondisi ibunya apakah memungkinkan untuk dirawat ruang inap. Jadi ya cukup panjang sih ya kan. Jadi ketika kondisi saya sudah stabil, walaupun kaki saya masih mati rasa, sampai-sampai saya bilang sama suami saya, coba cubit saya. Benar-benar Bun, gak ada rasanya sama sekali. Dicubiti atau mungkin diketok sama martil sekalipun mungkin kaki saya saat itu nggak terasa. Itulah dia yang saya rasakan. Nah, dari segi jahitan sih saya juga nggak merasakan apa-apa ya kan. Memang benar-benar lah yang namanya bis itu menghilangkan rasa nyeri. Nah, jadi di hari pertama itu ya tentunya lah ya kan sebagai seorang ibu muda ya pastinya masih sedikit bingung-bingung bagaimana menyusui. Nah, jadi tentang menyusui ini nih, saya pikir itu kan kalau payudara kita itu langsung menghasilkan ASI. Ternyata enggak, yang ada di diri saya itu yang pertama itu adalah keluar cairan-cairan bening seperti itu. Dan memang itu katanya normal. Dan bahkan banyak orang yang bilang bahwa ketika kita memilih melahirkan dengan metode ERAX atau operasi, mungkin ASI kita nggak bakalan keluar, bisa sampai 7 minggu. Nah, di situ saya pun sempat agak khawatir sih, ya kan gimana nggak khawatir kalau seandainya baby kita lahir, kita nggak bisa memberikan ASI kepadanya. Bagaimana dia nggak lapar, nangis gitu ya kan. Nah, ternyata
bidannya bilang 1 kali 24 jam pun baby bisa nggak minum atau nggak makan. Jadi aman-aman aja. Tapi saya coba berusaha untuk mendekatkan atau melakukan pelekatan terhadap baby saya. Sehingga katanya kalau kita melakukan pendekatan seperti itu, ya mudah-mudahan ASI kita bisa keluar seperti itu. Tunggu ya Bun, saya letakin baby saya dulu. Oke. Oke, saya tidur baby dulu. Nah, nangis lagi. Nah, jadi saya lanjutin ya. Nah, jadi pun ASI saya itu mulai keluar itu di hari kedua. Karena ya mama saya itu selalu mensupport saya supaya melakukan pelekatan dengan si babynya langsung. Nah, jadi di hari kedua itu saya sudah melihat sedikit ada cairan-cairan putih keluar dari PD saya. Dan puji Tuhan itu katanya sih kolostrum. Nah, hari ketiga juga masih demikian rupa dan saya dirawat inap di rumah sakit itu hanya 3 hari. Nah, jadi saya belajar duduk itu di hari kedua. Dan memang betul-betul saya rasa bekas operasi itu tidak sesakit yang saya pikirkan sih. Nah, jadi eh, di hari kedua saya disuruh belajar duduk. Dan saat itu saya belum lepas kateter. Nah, dengan harapan ya biar biar nggak bolak-balik ke kamar mandi kan. Cuma yang saya rasakan itu ada baiknya juga saya terlambat dibuka kateternya. Selain saya bisa lebih nyaman untuk tidur, kemudian untungnya lagi adalah